nawaitut masuki bi orang moal asanana pe kudu luhur semangat nas kudu tekun diajarna jeung kudu karena guru nu bener alina waktu kudu lila santri teh neruskeun tugas mangpengju mananggo tanana kudu hasil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sabir Wafat Tajil Arifin wa Maji Syatibi wa Maji Qurtubi Ki Abdullah Abnu itu bagus wakil itu bagus saya sempurna Maji Mahmud wa Syalih Maji Wasraqi wa Syekh Wasraqi wa Maji Ahmad Sabir Allah Nyan Batu Maji Mahmud Musa Syekh Yusuf Sallallahu Alaihi Syekh Umar bin Syekh Muhammad Zain Abdin Bashir Ashab Allahumma afdalana fadl arifin Allahumma afdalana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli bas. Al-Fatihah. Rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi seluruh santri putra, ini santri putra yang masih kelihatan belum hadir semua. Mohon santri putra, para ustadz mohon untuk dapat menggiring anak-anaknya untuk datang ke Aula Siti Khadijah. Kepada seluruh tamu yang sudah datang di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, kami persilakan untuk memasuki gedung Aula Siti Khadijah Pondok Pesantren Az-Zainiyah untuk sama-sama kita mengikuti tabaruk kajian tafsir Al-Jailani. Digiringkan ku para petugas Iqomah, IBC, ICC, IQ 4WD untuk dapat mengiring jamaah untuk masuk ke Aula Siti Khadijah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد Badi'us samawati wal ard utawi Allah iku kang ngaelokaken ay mubdi'u tegese kang ambagusaken as-samawati ing piro-piro langit wal ardi lan bom cuk sadru pan ditulis nate ba wau mim bumi ay dibaca jadi bom minal adami saking ora ono ora nono bila sabki madatin kalawan ora ngadingini ne mangsa bentuk atau wa zamanin lang mangsa wa mim bada'i ibda'ihi lan iku tetep setengah saking piro-piro kaelokane piro-piro ngaelokakene Allah annahu satuhune Allah iku wa idza qada tatkala ngahukumi ai aroda tegese ngarepaken Allah ayyujida ingin tanganaaken Allah amron ing perkara mimma kang tetep saking barang fi khazaini ilmihi ing dalem piro-piro gudang ilmune Allah walauhihi lan lauhe Allah al-mahfuzi kang den raksa wa kitabihi lan kitabe Allah al-mubini kang pertela wa idza qada amran annahu iku fa inna ma yaqulu angin pasti ngandika Allah lahu kadue ieu amron imdoan karena arah mertela akan li hukmihi kadue hukume Allah wa nafadzan lan ngalulusaken li iradatihi kadue iradahe Allah kun ono sira ya amron fayakunu mangka ono ya amron bila tarohin kalawan ora lereh-lereh wala muhlatin lan ora nono gagal bihaitsu la yasa'u
kalawan sakira-kira ora kagebag opo at-ta'qibu ngabuntuti aidon kalawan malih illa lidoiki ta'biri angin karana parake purake ngijir wal alfadhu utawi piro-piro lafadhe iku bima'zidi an adai sur'atin tetap kalawan panggonan saking nekaaken kalawan age nufuzal qada'i ngalusrusaken parentah kurang luhur minggai tegena heupeul summa lamma zahar mangka kari-kari samang-samang sadzahir washtahara lan narima masyhur opo annal qur'ana satuhune Qur'an iku nasikhun kang nyalin lil kutubi kadue piro-piro kitab as-salipati kang narima dingin ma kaunihi sumbertane anane ya Quran iku musaddiqon kang ambeneraken laha kadue ieu kutubis salifah natikun hale kang ngucapaken bi annaha kalawan satuhune ieu kutub iku munazzalatun kang den turunaken min indillahi saking sandinge Allah ala rusuli ing atase piro-piro utusan al-madina kang lakang dingin kabeh al-hadina kang nuduhaken kabeh ila tariqil haqqi teka maring dadalan kang bener wa anna hukman nasikha hukman nasikhi lan karana satuhune hukum nyalin madin kang tetep iku madin kang tetep bakin tur kang kari lawas wa hukmul mansukhi utawi hukum kang den nasakh iku mado kang wis kaliwat walam yabki lan ora kari opo asaruhu labete ieu mansukh ma anna kullan sumbertane saban-saban kang suwiji minhuma kang tetep saking ieu nasikh lan mansukh iku hukmullahi hukum Allah fi zamanina ing dalam piro-piro zaman Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad hanya Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui tentang makna yang dimaksud. Kita kembali dulu kepada satu atau dua ayat sebelumnya. Wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang kafir yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pernah berkata ittakhadallahu waladan Allah itu punya anak siapa Nabi Isa alaihis mereka berpikir bahwa Isa al-Masih adalah the son of God, anak Tuhan, sehingga memiliki pemahaman trinitas, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Ayah adalah Allah, Tuhan Ibu adalah Siti Maryam, dan Tuhan Anak adalah Isa. Padahal subhanahu maha suci Allah dari memiliki anak. Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan. Subhanahu, maha suci. Lalu apa milik Allah? Ballahu, tetapi yakinilah, imanilah, lahu milik Allah itu ma fis samawati wal ard, seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullun lahu qanitin, semuanya tertunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Isa itu bagaimana? Itu adalah ciptaan Allah. Saking maha hebatnya Allah, Allah bisa menciptakan seorang ibu hamil tanpa ada ayah. Itu adalah kekuasaan Allah. Bukan itu adalah anak Allah. Karena ta'rif anak adalah seseorang menikah dengan laki-laki, menikah dengan perempuan, lalu melakukan hubungan intim dan memiliki anak. Masa iya Allah menikah dengan Siti Maryam lalu memiliki anak? Kapan Allah meniduri Siti Maryam sehingga memiliki anak? Maka tadi dikatakan subhanahu, maha suci Allah dari hal-hal yang seperti itu. Justru saking hebatnya Allah sehingga Allah bisa menciptakan manusia hamil tanpa melalui orang tua, tanpa melalui ayah. Maka bukan hanya itu, tapi Allah bisa menciptakan DNA tanpa harus ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit tanpa Allah melihat dulu kepada siapa kita mencontoh. Allah bisa menciptakan bumi dan seisinya. Maka semua ini adalah ciptaan Allah yang semua diadakan oleh Allah tanpa mencontoh dahulu. Karena apa? Karena badi'us samawati wal ardi, Allah lah sebenarnya yang menciptakan keindahan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah lah sesungguhnya keindahan yang sebenarnya ada di segala yang di langit dan segala yang di bumi. Maka kadang-kadang kita pergi ke satu tempat yang indah untuk melihat keindahan, padahal yang menciptakan keindahan adalah siapa? Seandainya dimanapun kita berada, kita mampu menembus pandangkan kepada Allah, maka segala sesuatu akan menjadi indah. Tidak perlu kita pergi ke Venezuela untuk melihat hamparan Havana yang luas. Tidak perlu kita pergi ke Nepal untuk melihat indahnya puncak Everest. Tidak perlu kita datang ke Hawaii, Honolulu untuk melihat indahnya pantai. Tidak. Karena indah sete kerek sapoe we situ. Dalam mun geus liwat sababaraha poe mah jadi teu indah. Ini teman-teman dari sekolah mumpung lagi kumpul. Biasanya ada bahasa begini. Kalau orang dibawa ke pulau-pulau terluar, ini mohon maaf, saya ngomongnya agak lemah begini karena ini baru melaksanakan vaksin yang ketiga dan luar binasa memang. Alhamdulillah badan tidak sakit, badan tidak demam, tapi kapalnya jadi oleng begini nih sore ini ya. Mohon maaf ini. Ya, jadi kayak ngeplay gitu. Nah, ini. Mohon maaf bagi yang saum, saya tidak saum. Biasanya kalau orang dibawa ke pulau-pulau terluar hadirin, karena indahnya hari pertama dia mengatakan, wih, kayak di Hawaii, saking indahnya. Hari kedua, wih, kayak di Bali karena ada orang Indonesianya. Hari ketiga, wih, kayak di Labuan Bajo, daerah NTB sana.
atau NTT, indah. Tapi memang agak susah makanan. Kumaha poe ka opat, kayak di Nusa Kambangan. Sinyal eueuh, dahareun beak, duit geus eueuh, jeung awe geus parasea pan ka ekor di Nusa Kambangan. Karena keindahan di dunia ini membosankan hadirin. Dulu saya pengen mobil Pajero Sport. Lekuknya itu indah. Kalau ibarat perempuan, dia tinggi semampai dengan wajah yang indah dan jalannya gemulai. Dulu udah punya, ternyata enakan Fortuner. Beli lagi Fortuner, ternyata setelah Umi belikan Pajero dan Fortuner, yang enak kayaknya Land Cruiser ini. Dulu saya menikah dengan perempuan yang paling cantik, most beautiful girl I have to see. Perempuan paling cantik yang saya lihat. That is my wife, itu istri saya. Dengan badan yang tinggi, kulit yang putih, ada tai lalat di bibirnya. Sudah sebulan menikah, ternyata yang cantik banyak. Begitu. Apalagi? Ayo makan. Enak sekali. Saya dibawa makan sama Mayor Suyadi ke satu tempat bernama Hadramaut yang ada di Jakarta Utara. Enak sekali menurut saya. Tapi memang begitu, kalau makanan enak itu setelahnya jarang baca alhamdulillah, tapi bacanya astagfirullah. Nggak ngerti. Kalau makan di warteg habis makan alhamdulillah kenyang. Tapi kalau di restoran mewah habis makan astagfirullah, mahal-mahal teuing gitu ya. Enak sekali. Saking enaknya saya bungkus, saya bawa pulang, diantar sama Pak Suyadi ke sini. 2 kali aja udah nggak enak. Jadi ternyata keindahan itu bukan pada tempat yang kau tatap, bukan pada suara yang kau dengar, bukan pada perkara yang kau pegang, tapi seberapa tenang dan indah hatimu memandangnya, mendengarnya, itu akan menjadi keindahannya. Seandainya yang bernyanyi itu artis, tetapi dia nyanyi yang indah tapi kita nyeri huntu, enggak enak itu lagunya, enggak. Tapi walaupun suaranya kurang bagus, tapi itu orang yang kita cintai, pasti akan menjadi indah suaranya. Sayang, suara kamu itu enak sekali, tapi lebih enak lagi kalau kamu diam. Jadi kesimpulannya adalah keindahan itu bukan di sana, tapi di sini. Keindahan itu bukan oleh dia, tapi oleh kita. Keindahan itu bukan yang lalu atau nanti, tapi sekarang. Karena keindahan adalah di sini, oleh kita, dan sekarang. Lalu bagaimana caranya bisa memandang indah? Pandanglah dengan pandangan cinta, maka semua akan menjadi indah. Kenapa sih muka kamu kok hitam banget? Kamu kayaknya waktu dulu dibikinnya itu telat ngangkatnya nih, jadi angus-angus dikit. Enggak sih, kamu enggak angus dikit, kayaknya gosong apa nih. Itu kalau kata orang yang memandang tidak dengan cinta. Tapi kalau memandang dengan cinta, dia akan mengatakan, kamu itu hitam manis. Semakin kelihatan hitammu, semakin terasa manismu di hati ini. Karena memandangnya dengan cinta. Maka keindahan yang sebenarnya adalah keindahan di dalam ini.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang membuat semua menjadi indah. Allah lah yang membuat semua menjadi hebat. Jangan pernah kita mengaku paling cantik, karena sebenarnya Allah lah yang membuat kamu cantik. Jangan pernah kamu mengaku paling kaya, karena sebenarnya Allah lah yang membuat kamu jadi. Jangan pernah kamu menganggap kamu ini paling pintar, karena sebenarnya Allah lah yang membuat kamu pintar. Jangan pernah menganggap kamu ini orang hebat, karena sebenarnya Allah lah yang membuat kamu hebat. Lalu siapa kita? Kita bukan siapa-siapa, hanya Allah yang membuat kita hebat, membuat kita baik, membuat kita mulia. Maka yang harus kita ucapkan adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar, gitu. Bukan hanya dilakukan subhanallah walhamdulillah, bari teu ngarti. Duh sedih urang, la ilaha illallah, sedih naon laguna sedih. Wah, bukan lagunya. Karena kadang-kadang lagunya lagu indah, tapi kita dengar lagu itu waktu diputusin, kan jadinya sedih dengar lagu itu. Jadi yang membuat bahagia atau indah itu hati kita. Maka penuhilah hati ini dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena mereka lah yang membuat segala sesuatu jadi indah. Wa idza qada amran badi'u mabda, yaitu Allah yang membuat semuanya. As-samawati wal ard, Allah lah yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Minal adam, asalnya tidak ada. Orang cantik asalnya tidak ada. Tempat yang indah asalnya tidak ada. Bila sabki madatin wa zamanin, tanpa Allah awali dengan bentuk atau awal muasal, dengan rancangan atulah bila madahnya, wala wa zamanin, tidak dengan waktu. Wa min badai ibdaihi annahu, sesungguhnya di antara yang lebih hebat daripada yang terhebat, yang lebih indah daripada yang terindah adalah wa idza qada amran, apabila Allah sudah menetapkan satu perkara, ay arada ayyujida, Allah mengharapkan untuk ada satu perkara, mimma fi khazaini ilmihi, dari perkara-perkara yang ada pada gudang ilmunya Allah, walauhil mahfudhi, dan lauh Allah yang terjaga, wa kitabihil mubin, dan kitab Allah yang jelas. Apabila Allah ingin mengadakan sesuatu yang diadakan itu adalah yang ada dalam ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Cek urang teh asa teu kaharti, da kumaneh lamun ku Allah mah kaharti, teu kaharti aing mah eta bisa kitu, meureun ku otak singa nu ngajina oge henteu sabaraha. Itu kadang-kadang kita berpikir maknya so teh ceuk maneh, mustahil so teh ceuk kamu. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Fi ilmihi walauhil mahfud, dan segala sesuatu yang ada di lauhnya Allah, di kekuasaannya Allah al-mahfud, yang terjaga ketat, tidak bisa kita ketahui. Jadi lauhil mahfud lain tempat, lain tempat ngaranna lauhil mahfud. Atuh ningang aya teh menteri naon teh Pak Mahfud MD, ieu bapana lauhil mahfud teh, buktina ngaranna ge mahfud gitu. Lauhil mahfud, lauhil mahfud itu bukan tempat yang ditempati Allah, bukan.
Lauhil Mahfud itu adalah sesuatu yang besar, yang dijaga, dirapatkan, tidak boleh ada yang tahu. Yang mulia, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Wa kitabihil mubin, dan aturan Allah yang jelas. Nah, banyak sekali hal-hal yang Allah ciptakan. Fa inna ma yaqulu, maka saat Allah mengiradah segala sesuatu, sesungguhnya yaqulu, bukan inna tapi innama, sesungguhnya Allah hanya mengatakan lahu kepada perkara itu, imda'an li hukmihi, untuk memperjelas hukumnya, wa nafadzan li iradatihi, untuk meluluskan kehendaknya. Kun fayakun, Allah katakan kun fayakun. Sebentar dulu, tenang. Berarti lamun kitu mah Allah teh butuh karena kalimat kehela. Di mana-mana Allah berkehendak kepada segala sesuatu, maka untuk membuktikan kehendaknya, untuk membuktikan iradahnya, Allah katakan kun fayakun, bila tarakhin, tanpa ada jeda waktu, wala malhin, tidak ada yang gagal satu pan urang mah kitu. Mang pangdamelkeun cinta mohon sakedap eta sakedap, da kudu nyieun heula. Ieu mah henteu bila tarakhin teh, cek Allah aya langsung. Bila tarakhin wala mahlatin, atau gagal produk, ningang datang teh punten pakarsa eta teh geuningan ku abdi ditinggali teh uyah sanes gula nyeun teh manis teh atuh gagal dibalikeun di tidak ada Allah yang gagal produk. Ning abdi goreng alus ngarah batur jadi gas kasep lain bahwa abdi kang produk gagal mah iya abdi goreng. Tidak, nggak ada itu Allah yang gagal produk. Ya, wajah kalian dengan kapasitas sebesar itu ya begitu bagusnya. Terus kalian inginkan, kayaknya saya kalau hidung mancung ini cantik di mancungan irungna. Geus teh di mancungan beak beungeut teh ku irung. Nya jadi goreng kieu cenah gitu. Terus gado di panjangan, pipi di gedean. Ningang teh beres operasi sababaraha kali gagal. Itu kalau udah yang ada aja, yang penting pelihara. Memelihara kecantikan dengan apa? Dengan banyak berwudu. Itu lain hoyo di glowing kan itu ka dia. Pejeuma beungeut hideung der di glowing dibodaskeun. Dipoto kieu. Atuh katempo kokodna teh hideung beungeut di bodasan, buuk di beureman, huntu di kawatan ari beuheung hideung. Kalian itu bukan jelek, tapi belum ada yang bisa mencintai kalian dengan sempurna. Nggak perlu kalian cari yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Cukup cintai dia dengan sempurna, maka perkara itu akan sempurna. Itu ya, jangan paksa orang untuk menyukai kalian, tapi paksa orang untuk mencintai kalian, maka kalian akan yang paling sempurna. Karena kesempurnaan hanya ada pada cinta, bukan ada pada rupa. Gitu. Cinta wae lah, ya, karunya kolot ya. Loba kolot nu bangkrut pan teu laku deui. Kun fayakun bila tarakhin wala mahlatin. Jadi adakah produk Allah yang gagal? Tidak ada. Bihaitsu la yasau ta'qibu aidan. Tidak bisa ada orang yang mengikuti. Tidak ada orang yang bisa mengikuti. Ini yang harus dipahami dulu antara bahasa khalaqa dengan ja'ala. Allah itu khalaqa, menciptakan.
Tidak ada yang bisa menciptakan. Walaupun dalam lagu itu lagu guruku pencipta Kiai Jejen, bukan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Tapi kalau yang membuat itu kita. Ja'ala itu membuat, bukan mencipta. Bahan bakunya sudah ada, contohnya sudah ada, tinggal dibuat agak berbeda, itu ja'ala namanya. Kalau kholaqo itu bahan bakunya bikin sendiri, contohnya ya bikin sendiri, aturannya bikin sendiri, prototipenya bikin sendiri, itu namanya kholaqo. Itu. Maka di sini adalah penciptaan. Tidak ada yang bisa mengikuti sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini di Jepang katanya, saya juga nggak pernah ngelihat langsung. Dia omongkan katanya itu bisa dipercaya teuing gitu. Aing geus puguh katanya wapan meureun eceuk wing oge. Katanya di Jepang, di Amerika, di seksi 454 NASA, tempat pusat penelitian NASA, until today, sampai hari ini belum ada yang bisa be created. Yang ada adalah mixed. Pan mana itu geus diajar bahasa Inggris itu ngalisuk. Piraku ngahulang keneh wae. Tidak ada yang bisa menciptakan. Yang ada adalah memadukan atau membuat. Jadi dia ingin menciptakan manusia, jangankan manusia, rambut sehelai pun sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat. Karena yang mampu membuat hanyalah siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka tidak ada juga yang bisa menciptakan rasa cinta. Hanya Allah yang menciptakan. Jangan kau tolak rasa itu. Cukup ikuti dan nikmati. Kalaupun itu salah, kamu dihukum, kamu tetap menikmatinya. Tapi kalau rasa itu kamu tolak dan kamu hindari, maka selamanya kamu akan menyesali. Karena penciptaan tidak dua kali. Sekali penciptaan, kedua baru pembuatan. Seperti itu. Jadi adakah yang bisa mengikuti Allah dalam menciptakan langit dan bumi? Mantap kali lamun ngawangkong rongsok samarangan. Tadi penting ka mana euy oh pan nyieun budak heula. Eta nyieun. Ceuk saha nyieun? Tibang ge asup hacing balik deui piraku nyieun kitu patut. Oh pan Allah wae kun payakun aing mah hacing jadi wah henteu. Teuing nu mana nu jadi nama? Tahukah Bapak bahwa 1 sendok sperma itu, ceimani itu bisa menjadi 250.000 orang. Coba lamun pamajikan maneh sakali asup kereuneuh jadi kabeh. Moal teu rimil karena beungeut-beungeut eta anakna. Kereuneuh teh kot pinu ka ditu ka dieu cenah teh kunaon jadi kabeh. Tapi itulah Allah. Makanya tidak perlu pakai sperma juga Nabi Isa bisa ada. Karena yang pakai sperma juga tengok mana nu jadi nama. Karena kita adalah ciptaan Allah. Illa lidoi kita ta'bir. Kenapa diungkapkan dengan bahasa kun fayakun? Bukan Allah butuh kepada lapad kun. Jadi lamun rek nyiptakeun teh kudu neangan heula lapad kun. Jadi lamun eueuh lapad kun Allah moal bisa nyiptakeun. Tidak, tapi lidoi kita ta'bir. Penjelasan yang paling mudah dipahami adalah perkataan kun itu. Sanajan Allah mah teu kudu ngomong kun, da kun ge meunang saha? Meunang Allah. Jadi cek Allah jadi. Kumaha ngomongkeunna? Kira-kira mun ku bahasa mah kun fayakun. Kahartos teu? Jadi lamun eueuh kun Allah bisa nyiptakeun teu? Bisa. Allah lamun rek nyiptakeun ngomong kun heula teu? Henteu. Ngan penjelasan yang paling mudah dalam penciptaan ku bahasa naon? Kun fayakun.
Wal alfadhu lafad kun itu bima'zali an ada sur'ati nufudil qada. Itu seperangkat satu bahasa yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu yang Allah kehendaki. Lain berarti Allah teh butuh kana lapan naon. Sabab Allah teh butuh kana sakabeh perkara dengan nyiptakeun qiyamuhu binafsihi, tidak butuh. Anu tepikakeun lamun lapan kun can aya teh can aya makhluk teh kabeh ngahulang Allah teh. Kunaon Allah itu can nyiptakeun lapan kun aja. Tidak jadi aja. Apa mana yang bisa kita ambil? Mana yang bisa kita ambil? Allah itu bisa Pak menciptakan kita jadi orang kaya tanpa harus bekerja. Bisa tuh? Bisa. Allah bisa menciptakan kita jadi orang pintar tanpa harus belajar. Bisa tidak? Tetapi ini hanya takbir. Ngarah terewas teuing atuh si etanya oi molor ungap we teu hudang-hudang 40 poe jol katara alfiah pan reuwas ari kitu mah aya ngapalkeun heula wajar jadina itu tong sok hayang teu wajar wae emang da teu wajar teh teu geunaheun itu baik summa lamma dhahara washtahara salajengna samang-samangsa zahir. Maghrib jam sabaraha ya? 5.54. Oke. Yakin ya? Summa lamma dhahara washtahara. Kanggo salajengna samang-samangsa na zahir setelah nyata wastaharo dan masyhur annal qur'ana bahwa sesungguhnya Al-Qur'an. Ini kan penjelasannya orang kafir itu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu lemah. Di awalnya teh begitu dongengna teh. Timimiti ayat Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidinya teh kitu ngaduduk-dudukna teh bahwa umat Islam teh salah, Al-Qur'an teh salah, Allah teh salah, ceuk kafir. Ceuk kasaha. Lalu diberikanlah ilustrasi, diberikanlah penjelasan-penjelasan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sumalamma zahara, akhirnya mereka mengaku kalah. Sumalamma zahara, setelahnya zahir, washtahara dan masyhur, annal qur'ana nasikhun lil kutubis salafiyah atau salafiyah. Al-Qur'an mampu menyalin, Al-Qur'an mampu meliputi dan mengganti. Jadi bukan begini, bukan ini diganti ini, bukan. Tapi ini teh kaasup ka dieu, sehingga nu ieu teh kaasup ka dieu, itu nyalin namanya. Jadi nyalin nu disebut nyalin hukum teh lain kieu mah lain cara maneh salin. Ai urang pada salin baju lila dibuka, baju anyar dipake, ngaranna salin. Ai ieu mah lain. Baju lila teh geus kaasup kana baju nu anyar gitu. Jadi penjelasan kitab-kitab terdahulu minimal yang harus diketahui kitabnya ada berapa pan? 4 ari kitab nu diturunkeun ku Allah eta aya 104 anu wajib dikanyahokeun eta aya 4 nanti nanda berarti
eta talarana eta. Kunaon sih dina grog mangan keur dilagukeun wae kita ini perpaduan. Cenah sabaraji 7 gentur gontor ti Parsuryalaya Pamuragan Manon Jaya Saharan Pur. Eta di Manon Jaya urang nyanak naon tauhid jeung talaranana. Jadi sadaya nu aya di dieu didamel lagu supados gampil ngapalkeunana. Baik, jadi Al-Quran itu menyalin itu meramu hukumnya ditarik ke dalam Al-Quran lalu dikeluarkan dengan pola yang lebih baru. Jadi apakah Taurat ada dalam Al-Quran? Ada. Apakah Zabur ada dalam Al-Quran? Ada. Apakah Injil ada dalam Al-Quran? Apakah yang di Al-Quran ada dalam Taurat? Tidak. Apakah Al-Quran ada dalam Zabur? Tidak. Apakah yang ada dalam Al-Quran ada dalam Injil? Tidak. Karena Al-Quran meliputi dan menyalin seluruhnya. Karena diberikan kepada Rasul yang menyempurnakan seluruh agama. Ma'akaunihi musaddiqan laha. Dan Al-Quran membenarkan adanya Zabur. Tidak disalahkan oleh Al-Quran Zabur, tidak. Tidak disalahkan Taurat dalam Al-Quran, tidak. Tidak disalahkan Injil dalam Al-Quran, tidak. Nabi Daud tetap disebut Rasul di dalam Al-Quran. Nabi Musa tetap disebut Rasul di dalam Al-Quran. Nabi Isa tetap disebut Rasul dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Dia unggul tanpa harus mengalahkan orang lain. Kalau memang kita orang tarekat, kalau memang kita orang yang belajar berbaur dengan Allah, orang yang belajar berbaur dengan Al-Quran dalam diri, maka jangan pernah jadi pemenang atas kekalahan orang lain. Semua harus menang, maka kita lah yang menjadi juara. Aya pemenang, aya juara. Ari pemenang mah menang kulantaran ngelehkeun, ai juara mah kabeh menang manehna jadi juara, jadi pahlawan. Gitu. Baik, musaddiqan laha natiqan bi annaha munazzalun min indillah. Al-Qur'an mengatakan bahwa seluruh kitab-kitab Allah itu munazzalun min indillah, diturunkan dari Allah. Ala rusuli, kepada rasul-rasul al-madina yang terdahulu, al-hadina yang mendapatkan hidayah semua, ila tariqil haqqi, kepada jalan Allah yang maha benar. Hebatnya Al-Quran itu tidak menyalahkan. Al-Quran tidak menyalahkan Taurat, tidak. Tidak menyalahkan Nabi Daud, tidak. Bahkan Daud disebut Rasul di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan mungkin King David. David itu bahasa Arabnya adalah Daud. Itu. King Moses. Moses itu bahasa Arabnya adalah Musa. King Ishak. Ishak itu bahasa Arabnya Isa. Semua disebut Rasul. Semua mulia, semua hebat. Tetapi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi dari agama yang lain, sehingga seluruh millah, seluruh agama terkumpul di dalam agama Islam. Wa anna hukman nasikha madin wa baqin. Sesungguhnya hukum yang disalin itu tetap ada. Jadi apa yang ada dalam Zabur ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Taurat ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Injil ada dalam Al-Quran. Wah, mang, pani Injil lagi saya tuh gede na gedengan. Maka lupa lagi, saya punya kemarin Injilnya itu. Cuma takut ada yang baca clear. Saya punya itu Injilnya. Jadi menurut Pak Moko Ginta. Nah, Moko Ginta itu orang yang mempelajari kristologi.
Kristologi itu ilmu tentang agama. Ada Islamologi juga, hadirin, hati-hati. Islamologi adalah orang yang mempelajari agama Islam tanpa masuk Islam. Siapa orang Islamologi yang paling hebat? Siapa namanya orang Belanda teh? Belanda nih nganu ngacak-ngacak Indonesia. Senorok Holm atau senorok helm. Mang senok hur tak iya tangarana makhluknya iya. Dia menjadi the father of Islamology. Father Islamologi adalah orang tua dalam Islam, pelajaran Islam. Dia hafid Quran. Ini hafal Quran. Dia hafal 6 kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ayo. Ieu Islamna. Tapi dia mempelajari Islam tanpa masuk Islam. Dialah yang menghancurkan kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Dialah yang menjadi biang kerok hancurnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Karena dia pelajari dulu, lalu dia lakukan adu domba di dalam Islam. Iya makhluknya senok hoko cuing hes macana goblok hur senok hanggeng gitu. Tangan dia tanyakan kumaha macana eta intinya gitu. Padahal di dalam Al-Quran terdapat pelajaran tentang Taurat. Di dalam Al-Quran terdapat pelajaran tentang Injil. Geuning badak Injilna. Maka dari Pak Moko Ginta itu, Ustadz Moko Ginta itu, aya teh geura beungeut Pak Moko Ginta. Urang pernah diajar, muni deg-degan eta hirup. Saumur-umur atuh biasa ge ngaji Quran, ngaji kitab, ieu nyekel Injil aing. Injilnya teh muni loba deui, aya sabaraha hiji Injil. Ada satu kitab Injil yang dipelajari oleh para penginjil. Kalau tidak salah pertemuannya dilaksanakannya di Italia, di Romawi. Di Italia dilaksanakan pengkumpulan para penginjil seluruh dunia, lalu mereka memberi warna pada Injilnya. Kalau tulisannya hitam, God say that, Tuhan katakan itu. Kalau tulisannya merah, God not say that, Tuhan tidak mengatakan itu. Kalau tulisannya kuning, we don't know what said. Jadi ada 3 warnanya, hitam tulisan. Kalau yang hitam itu Tuhan berkata seperti itu. Merah Tuhan tidak mengatakan itu. Kalau yang kuning kami bingung, ini siapa yang mengatakan? Karena Tuhan tidak, para rasul pun tidak. Ternyata dari yang God say that, Tuhan mengatakan itu, ternyata ayatnya itu sedikit. Dan ternyata wanaon ngaranna teh? Ihsan Moko Ginta. Ya udah. Ternyata setelah dipelajari, yang tulisannya hitam itu semua ada dalam Al-Quran. Ayo sih. Yang dipelajari, yang tulisannya hitam itu semua ada dalam Al-Quran. Maka di sini dikatakan wa anna hukman nasi madin bakit, bahwa hukum yang tidak ada dalam kitab-kitab mereka itu tetap ada dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat Taurat yang dibukanya ke pinggir, Taurat itu panjang kagigir. Jadi digulung, disimpan. Sebenarnya
Kalau mau ngobrol-ngobrol keberkahan itu lebih hebat orang-orang Yahudi, Pak, daripada kita. Orang Yahudi itu kepada kitab suci mereka menghormat, bahkan harus beberapa kali menghormat dan mencium sebelum mereka membuka. Orang lamun karena Quran kadang tega blegudu-wudu acan jog dibuka. Ya kumaha sih? Ningang orang mencium Quran dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bari mah eta make celana lepis ngomong gitu. Cek urang ditanyakeun aya eta nu make lepis urang mana? Enggak tahu, Pak. Amerika goblok. Mang Lepi ngagali emas di California. Heeh. Calana baju nate sok sararoek da ngagali ka jero. Akhirna ku Mang Lepi dipanggieunkeun calana. Dijieun teh tina tangkal hanjuang bahan bakuna teh. Terus dibere aya kantong leutik sok. Ada yang pernah pakai celana lepis ada? Itu kantong kecil dina deket kantong keur naon? Ayo, ieu kantong paragi naon? Paragi korek beuneu teu nogag mah hurung bobogaan sia. Ayo, itu untuk nyimpan emas yang didapatkan. Diasupkeun kadinya tiap menang emas asupkeun, ngagoeng menang emas asupkeun. Nanti setelah keluar dari lubang emasnya, celananya itu dibuka, dikumpulkan lah ku Mang Lepi. Dibukaan emas na hungkul. Nah, Lepi nu boga calana bahasa Inggrisnya Levi's, jadi Levi's itu. Cepi nu boga mobil, Cepis gitu.